Dan 50 kota inilah Tasya FM 104,2 suara negeri pecinta dakwah dan pendidikan bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Maripro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang sedang mendengarkan jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Alhamdulillah, mengawali pekan kita di hari Senin 6 September 2021 bertepatan dengan 28 Muharram 1443 Hijriah. Kembali kita bersua di udara di ajang tausiah bersama Maripro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Mengawali jumpa kita telah kita hadirkan lagu dari Lesti, Dea, dan Selfie Lida sesi pertama dalam alunan lagu Bismillah Cinta. Spesial buat semua sahabat sehat Maripro yang telah monitor di pagi ini. Selamat pagi juga buat Mama Nisma Nurme dan sahabat yang lain yang sedang monitor di live streaming. Dan Alhamdulillah kita telah hadir Ustadz yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Uke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Silakan disapa dulu sahabat sehat Maripro Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat sehat Maripro dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali Allah hadirkan kita dalam keadaan sehat. Amin. Apa tema kita pagi ini Ustaz? Masih doa, masih waktu mustajab dalam berdoa Pak doa. Oke. Ya sahabat sehat Maripro, ini dia kajian Ustaz Uge mengenai waktu mustajab dalam berdoa bagian kedua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha menciptakan segala makhluk yang ada di bumi, yang menciptakan segala makhluk yang ada di langit, dan menciptakan segala makhluk yang ada di antara langit dan bumi, dan semua makhluk yang ada di alam jagat raya ini. Oleh sebab itu, kita apalagi manusia, makhluk yang sangat istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diwajibkan oleh Allah untuk selalu mengabdi kepada Allah. Allah menciptakan manusia, salah satu tujuannya adalah tak lain dan tak bukan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku akan menciptakan manusia kecuali tujuannya adalah untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Membudakkan diri kita kepada Allah. Apa maknanya? Melakukan segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita, dan menghentikan segala apa yang tidak diperbolehkan Allah kepada kita.
ketika kita telah melakukan segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan telah menghentikan segala apa yang tidak dibolehkan oleh Allah kepada kita, maka itu adalah salah satu bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia yang beriman, yang beragama Islam melakukan segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan telah menghentikan larangannya, itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah. Makanya ketika kita telah bersyukur kepada Allah, telah menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat harta benda mungkin, ataupun nikmat kesehatan mungkin, ataupun nikmat kesempatan, ataupun nikmat yang lain, Allah selalu menambah-nambahnya. Bukan hanya saja jumlahnya, akan tetapi Allah tambah berkah dan pahala dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah ketika kita bersyukur kepada Allah. Tapi sebaliknya jika kita tidak mau dan tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangankan nikmat itu menjadi berkah, jangankan nikmat itu akan bertambah, malah menjadi azab untuk kita. Makanya bisa jadi banyak harta itu akan tetapi menjadi azab bagi kita. Apa buktinya banyak harta itu menjadi azab? Ketika harta itu melimpah datangnya kepada kita, ketika uang kita banyak, ketika jabatan kita tinggi, akan tetapi hati kita enggak tenang, jiwa kita resah, perasaan kita gelisah, itu tandanya tidak berkah. Lain halnya dengan berkahnya nikmat Allah. Walaupun sedikit dari jumlah hartanya, sedikit dari jumlah nilainya, akan tetapi menikmatinya amat sangat kita rasakan. Walaupun uang sedikit tapi hati tenang. Walaupun harta itu enggak banyak tapi jiwa lapang. Walaupun sedikit apa yang kita miliki di atas dunia, tapi kita mampu bersedekah, itu namanya berkah. Itulah yang kita cari selama ini sebetulnya. Bukan jumlahnya banyak, tapi berkahnya yang kita cari. Ketika berkah daripada nikmat itu kita dapatkan, maka di ketika itulah sesungguhnya kita merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke atas bumi ini tak lain dan tak bukan untuk memperbaiki akhlaknya manusia, dari akhlak yang tidak bermoral kepada akhlak yang bermoral, dari sifat manusia yang biadab kepada manusia yang bersifat beradab, dari manusia yang tiada mengakui Allah sebagai Tuhannya, membawa manusia kepada alam bertauhid, dari alam kebodohan memindahkan manusia ke alam yang berilmu pengetahuan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus ke atas bumi ini, kata Rasul, kecuali tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi ketika manusia itu telah berakhlak,
Sebetulnya di ketika itulah manusia mencicipi agama Islam. Islam penuh dengan rahmat. Kenapa? Karena Islam itu membawa rahmat bagi sekalian alam. Bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk hewan, bahkan semua alam merasakan rahmatnya Islam itu. Dengan kedatangan Rasulullah, seluruh alam bergembira, seluruh alam berbahagia karena Rasulullah SAW. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kita manusia sesungguhnya tak lepas daripada kepentingan, tak lepas daripada keperluan, tak lepas daripada kebutuhan. Makanya Allah sebab itu manusia di atas dunia hampir semuanya butuh yang namanya usaha dan doa. Manusia butuh usaha dan doa. Lalu setelah berusaha dan berdoa, maka baru bertawakal kepada Allah. Iza azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kalian telah berusaha, kata Allah, telah berazam, kata Allah, barulah kalian bertawakal kepadaku, kata Allah. Usaha dulu baru tawakal, bukan tawakal dulu baru usaha. Salah. Kadang-kala manusia itu salah persepsi. Allah kan sudah tentukan gimana rezeki saya dulu sebelum saya lahir, bahkan saya di ketika berada masih di dalam alam rahim, Allah kan sudah tentukan berapa rezeki saya, kapan maut saya, siapa jodoh saya, kan Allah sudah tentukan. Untuk apa lagi saya bekerja? Untuk apa lagi saya berusaha? Kadang-kala manusia berpikirnya seperti itu, sehingga manusia itu tidak mengembangkan daya fikirnya. Di ketika manusia tidak mempergunakan akalnya, fikirannya, yang dianugerahkan Allah kepada manusia, manusia itu kadang-kala gak mau berusaha lagi, pasrah, menyerah. Itu bukanlah manusia, sifat manusia dalam agama Islam. Tapi dalam agama Islam itu berusaha dulu maksimal mungkin, sehingga di ketika usaha itu gak mampu lagi kita lakukan, baru kita serahkan kepada Allah. Bukan nyerah dulu baru kita pasrah, bukan. Tapi usaha dulu baru kita pasrahkan kepada Allah. Itulah manusia dalam pandangan agama Islam. Nggak boleh bermalas-malasan. Akan tetapi di ketika manusia berusaha, bekerja maksimal, serta mampu mendapatkan suatu impian yang diimpikannya dalam kehidupan mereka, lantas manusia sebetulnya di ketika itu nggak boleh sombong. Ada Allah yang ikut dalam usaha kita. Ada Allah yang memberikan pertolongan dalam setiap pekerjaan kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia tak lepas daripada Allah. Allah yang berikan semuanya. Tenaga Allah yang berikan. Kesehatan Allah yang berikan. Fikiran Allah yang berikan. Segala kemampuan untuk berusaha Allah yang berikan. Makanya dalam usaha itu butuh diiringi dengan doa. Sebetulnya manusia itu butuh doa dalam kehidupan. Makanya manusia itu, kita apalagi umat Islam, nggak boleh tidak berdoa. Mesti berdoa. Jangankan di ketika kita sulit, di ketika bahagia pun sebetulnya kita mesti berdoa. Salah satu doa itu ada ibadah sebetulnya. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, tentulah ibadah kita semakin banyak dicatat oleh Allah.
Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi oleh sebab itu kita tentunya butuh pengetahuan, ilmu, kapan saja waktu-waktu agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah bahas paling tidak beberapa waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Tentunya pada saat ini adalah kita bahas dan kita sambung pengajian itu kapan lagi waktu-waktu mustajab dalam berdoa selain daripada waktu-waktu yang telah kita sampaikan pada ceramah sebelumnya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin pada pertemuan kita yang lalu kita telah sampaikan bahwasanya di antara waktu yang mustajab dalam berdoa itu adalah yang pertama itu waktunya sepertiga malam terakhir. Terus ada pula mungkin di ketika itu ada pula doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ketika doanya waktu itu antara azan dan iqamah. Lalu kapan lagi bahwasanya doa atau waktu yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah doa di ketika kita berpuasa. Ini waktunya di ketika berpuasa. Ini masalah waktu, bukan masalah subjeknya, bukan, tapi masalah waktunya. Dulu kita sampaikan waktunya itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Itu salah satu waktunya, waktu yang besar dikabulkan oleh Allah doa kita. Lantas kapan lagi? Adalah di ketika kita melakukan ibadah puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, dalam sebuah sunnah dikatakan bahwasanya di waktu kita berpuasa doa kita nggak akan tertolak. Itulah waktu yang sangat mustajab diberikan oleh Allah kepada kita untuk berdoa. Di ketika melakukan ibadah puasa, tentu segala apapun yang membatalkan puasa kita tahan. Apapun bentuknya, baik itu hawa dan nafsu, keinginan yang tidak baik, kita tahan semuanya. Di ketika kita menahan hawa nafsu, otomatis kita menahan diri kita daripada kesalahan dan dosa. Di ketika kita menahan kesalahan dan dosa, tentu kita akan menjadi suci dan bersih jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Di ketika itu kita berdoa, maka peluang untuk dikabulkan doa kita oleh Allah tentulah besar. Makanya waktu yang mustajab salah satunya untuk berdoa adalah di ketika kita melakukan ibadah puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, semakin banyak kita melakukan ibadah puasa, mungkin kita tetap melakukan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Mungkin umumnya orang yang beriman itu tetap melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu datangnya 1 kali dalam 1 tahun. Mungkin setiap orang yang beriman itu tetap melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi mungkin sedikit orang yang beriman itu yang melakukan ibadah puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Akan tetapi peluang di ketika kita berpuasa dalam berdoa besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Semakin banyak kita berpuasa, tentu kita semakin banyak berdoa dan peluangnya besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya puasa itu adalah ibadah yang sangat luar biasa. Di ketika itu lapar ditahan, haus ditahan, amarah ditahan, segala bentuk godaan dunia ditahan. Pikirannya apa? Banyak kepada kematian, banyak kepada Allah, banyak kepada akhirat. Makanya peluang doa itu dikabulkan oleh Allah di ketika seorang hamba berpuasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, segala bentuk yang membatalkan puasa, segala bentuk godaan syaitan, segala bentuk godaan iblis ditahan oleh manusia yang berpuasa. Makanya manusia yang berpuasa itu besar peluang dikabulkannya doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa urusan dunia banyak ditinggalkannya? Banyak mengingat Allah, banyak ingat akhirat. Kalau jiwa sudah bersih, hati sudah tenang, hati sudah lapang, kalau hati itu sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peluang seorang hamba dalam meminta hajatnya kepada Allah besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin selama ini doa kita banyak yang belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin doa kita belum dikabulkan dan dijabah oleh Allah, padahal kita butuh doa itu. Mungkin salah satu usaha kita agar dikabulkan doa kita oleh Allah, banyaklah berpuasa. Banyak berpuasa, tentunya Allah sayang kepada kita. Sebab kenapa kita menahan lapar dan haus itu? Karena Allah. Seorang hamba yang patuh dan taat kepada Allah, meminta kepada Allah, tentu mudah Allah mengabulkan doanya. Orang yang berpuasa, waktunya berpuasa itu di ketika berdoa, besar dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya waktu yang besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada doa manusia itu adalah di ketika berbuka puasa itu. Udahlah orang yang berpuasa diberikan oleh Allah kesempatan luas untuk dikabulkan doanya. Lalu di ketika Allah datangkan waktu berbukanya, saat berbuka itu pun Allah berikan waktu kepada kita untuk dikabulkan doa kita. Makanya dalam berbuka itu jangan hanya sekedar menikmati apa yang kita konsumsi sebagai berbuka, tapi jangan lupa juga dalam berdoa di ketika berbuka puasa. Di ketika kita berbuka puasa, lantas kita ingat Allah, memohonlah di waktu itu kepada Allah, memintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Sebab kenapa waktu itu mustajab dalam berdoa. Semakin banyak seseorang berdoa di ketika berpuasa, tentulah peluangnya semakin besar dikabulkan Allah. Allah sayang kepada orang yang berpuasa. Allah pun gembira melihat hambanya berbuka puasa. Allah senang dengan orang yang berdoa di ketika berbuka puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya waktu mustajab itu tak lain dan tak bukan adalah pada hari Jumat ini. Ini jangan kita sia-siakan satu kali dalam satu minggu, hari yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada kita. Hari Jumat itu banyak berdoa kepada Allah. Banyaklah kita memohon dan meminta pada hari Jumat ini. Ini kadang-kala manusia itu lupa. Ini hari Jumat saja mereka kadang-kala lupa. Padahal hari Jumat itu adalah waktu yang sangat-sangat istimewa. Ibadahnya dilipat gandakan, pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang laki-laki yang beragama Islam yang mukmin diberikan kesempatan emas untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat yang pahalanya luar biasa. Bahkan di waktu ibadah Jumat itu, kalau kita pertama kali masuk masjid, itu sama dengan berkorban 1 ekor onta.
Lalu malaikat pun mencatat ibadah kita. Berdiri di tepi pintu bagi hamba Allah yang masuk masjid sebelum khatib naik mimbar. Lalu malaikat mencatat kita. Begitu luar biasanya. Jadi hari Jumat itu adalah salah satu mustajab dalam untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita tahu kapan-kapan saja waktu untuk berdoa, maka berdoalah di waktu-waktu mustajab itu. Kenapa? Supaya doa kita enggak sia-sia. Memang betul kapan saja, di mana saja kita butuh doa kepada Allah. Tapi tentulah kita ingin tahu kapan saja waktu itu yang lebih cepat dikabulkan doa kita oleh Allah. Kapan saja doa waktu yang mustajab itu dalam berdoa. Semakin kita tahu waktu mustajab itu, tentulah semakin mudah untuk kita berdoa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi doa itu sebetulnya banyak pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kadang-kala manusia itu nggak tembus dengan usahanya dalam mencapai suatu impian, doa menolong. Sebab doa itu adalah hubungan langsung antara hamba Allah dengan Khaliqnya Allah. Memohon permohonan yang dimintanya kepada Khaliqnya langsung. Manusia atau hamba Allah yang tidak lagi mau berdoa, itu udah sombong manusianya. Seakan-akan manusia itu, orang itu seakan-akan dirinya hebat, dirinya pintar, dirinya mampu. Padahal la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau seseorang manusia, contohnya, seandainya Allah tidak berikan suatu daya, nggak Allah berikan suatu tenaga, nggak Allah berikan suatu kemampuan kepada dirinya untuk berusaha, maka apapun yang dikerjakan dalam urusan dunianya nggak akan bisa mencapai suatu impian. Percayalah. Sebab kenapa? Takdir itu milik Allah. Lalu Allah yang berkehendak dalam kehidupan kita. Makanya doa itu sebetulnya suatu kekuatan untuk meraih suatu impian di ketika usaha kita nggak mampu lagi kita usahakan. Luar biasa sebetulnya kekuatan doa. Semakin manusia itu, hamba Allah itu semakin banyak berdoa kepada Allah, kekuatan itu akan timbul. Coba kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau suatu usaha kita macet, lalu banyak berdoa, kekuatan itu muncul. Kekuatan itu akan ada dalam diri kita. Paling tidak untuk bersabar, ini butuh doa. Sabar itu sebetulnya butuh doa. Kenapa? Karena sabar itu kadang-kala meningkat, kadang-kala menurun, bahkan bisa habis. Nah itulah butuhnya kekuatan doa dalam bersabar. Makanya dalam kehidupan manusia, seperti apapun kayanya, seperti apapun tinggi jabatannya, seperti apapun keluarganya, namanya doa itu dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Jadi oleh sebab itu pada kesempatan yang pendek ini, insya Allah segala pengajian dan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu ilmu pengetahuan bagi kita, terutama dalam berdoa. Bahwasanya doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah kita ingin dikabulkan, dan jika kita ingin dikabulkan doa kita, tentu kita harus tahu kapan waktu yang mustajab dalam berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah menyampaikan kajian di ruang dengar kita.
mengenai waktu mustajab dalam berdoa. Dan sahabat saya Maripro yang ingin bertanya langsung saja di 0823